Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan malam Resort GKE Sampit, Selasa 19 November 2024. Renungan malam sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun saya tidak membaca secara keseluruhan, saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-10. Ulangan pasal 26 ayat yang ke-10 dengan perikop mempersembahkan hasil pertama. Ayat 10, oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Saya memberikan tema yaitu menghargai berkat Tuhan melalui syukur dan persembahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita diingatkan bahwa betapa banyak berkat Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Kitab Ulangan ini, pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini, mau memberikan sebuah gambaran tentang pentingnya kita mengingat, merayakan, dan mempersembahkan apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Pada waktu itu juga bangsa Israel, mereka diingatkan agar mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka diingatkan agar mereka membawa hasil bumi mereka di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur dan pengakuan akan segala kebaikan Tuhan. Dan ini harus mereka lakukan ketika mereka berada di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di sini kita akan belajar bersama 3 poin yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama adalah pengenalan dan pengakuan. Ayat 1 dan ayat yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menerima berkat, penting untuk kita mengenali sumbernya, yaitu sumbernya dari Tuhan. Sehingga ini dapat mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengenal sumber berkat itu adalah Tuhan, maka mengajarkan kita agar kita tidak merasa bangga atau sombong bahwa apa yang kita capai semuanya dari usaha sendiri. Melainkan kita menerima berkat ada campur tangan Tuhan sehingga kita dapat memperolehnya. Yang kedua yaitu mengingat sejarah. Ayat 5 sampai ayat 9, dalam ayat ini bangsa Israel diingatkan agar mereka dapat menceritakan sejarah hidup mereka. Bagaimana Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan telah mencukupkan segala keperluan mereka selama di padang gurun. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu dari poin kedua ini juga mau mengingatkan kepada kita dari mana kita datang, bagaimana Tuhan sudah menuntun hidup kita sampai dengan detik ini. Dan yang ketiga adalah yaitu bersyukur dan memberi. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Setelah kita mengenal Tuhan sebagai sumber berkat, kita mengingat akan sejarah
tuntunan Tuhan kepada umatnya, kita juga diajar untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada Tuhan. Ini bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang sikap hati kita di dalam kita bersyukur dan berbagi dengan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari 3 poin tadi, apa yang dapat kita renungkan menjadi sebuah pelajaran dalam hidup kita? Yang pertama adalah keterhubungan dengan Tuhan. Ingat bahwa setiap berkat itu berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang sudah memberkati kehidupan kita. Karena itu kalau kita menyadari bahwa berkat itu dari Tuhan, ini membantu kita agar kita senantiasa membangun hubungan yang lebih dekat dengannya, yaitu melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, dan juga mendekatkan diri di dalam ibadah-ibadah. Yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu kesadaran sejarah pribadi. Kita perlu untuk menceritakan perjalanan hidup kita kepada orang lain. Bagaimana Tuhan telah menuntun kita, bagaimana Tuhan telah menolong kita, bagaimana Tuhan telah melindungi kita, dan bagaimana Tuhan telah memberkati hidup kita, sehingga dapat memperkuat iman dan rasa syukur di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah praktek untuk bersyukur di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita perlu diingatkan bahwa mengucap syukur ini perlu kita implementasikan atau perlu kita praktekkan sebagai sikap syukur kita kepada Tuhan dan juga sikap hati kita untuk mau berbagi dengan sesama. Dengan cara kita mempraktikkan secara nyata, ini akan membawa dampak yang luar biasa. Dan ini akan membawa hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita boleh mempraktikkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah Ulangan 26 ayat 1-11 ini mau mengingatkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan, dengan kita tetap mengenal sumber berkat itu, dan mari kita menceritakan sejarah perjalanan hidup kita, dan kita boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak hanya saja kita menghargai berkat-berkat Tuhan, tetapi juga mewujudkan iman kita dan tindakan kita. Mari kita hidup dengan penuh syukur, dan marilah kita mau berbagi dengan sesama, dan mari kita mau merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur dan boleh mempraktekkan syukur kami dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga berbagi dengan sesama. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kami. Berkati juga seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Diberkatilah mereka selalu dalam kehidupan rumah tangga dan dalam tugas mereka. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan Tuhan memberkati setiap langkah hidup mereka. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa agar Tuhan juga memberkati obat makanan yang mereka konsumsi,
sehingga mereka boleh dipulihkan dan kembali sehat sebagaimana mestinya. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.